Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Tapi kita baiklah melengkapi akhir pekan itu dengan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia lain itu, dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang selalu menarik untuk didiskusikan, direfleksikan tentang kebangkitan, khususnya bagaimana hidup setelah bangkit atau setelah hidup di dunia ini. Seperti apakah itu? Apakah sama dengan hidup di dunia ini seperti yang kemudian diungkit oleh orang-orang Saduki ketika mereka bertanya kepada Yesus, apakah orang masih kawin dan boleh hidup berumah tangga lagi seperti di dunia ini? Apakah orang kawin dan dikawinkan? Itu yang mau dijawab oleh firman Tuhan hari ini, yang dijawab oleh Yesus, saudari-saudara. Namun penting saudari-saudara untuk kita pegang sebagai pedoman iman kita, orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik khususnya. Kepercayaan Kristiani kita saudari-saudara itu dibangun atas dasar iman akan Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Allah yang hidup dinyatakan dalam janji Kristus kepada kita, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima hidup kekal. Hidup kekal itu adalah hidup yang tidak ada batasnya. Kalau di dunia ini hidup kita ada batasnya. Umur kita, kalau kata kitab suci 70 tahun, jika kuat 80. Rata-rata usia hidup orang Indonesia itu 65 tahun kurang lebih. Hidup kekal sebaliknya saudari-saudara, dia adalah hidup yang tidak ada batasnya, baik ruang maupun waktu.
Artinya tidak ada kematian lagi seperti yang dialami orang yang tinggal di dunia atau yang masih hidup di dunia ini. Hidup kekal adalah tujuan dari kita orang beriman. Maka gereja mengajarkan bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah siara menuju kepada sebuah hidup yang abadi, hidup yang tidak sementara seperti hidup di dunia ini. Itulah iman Kristiani yang pokok bahwa kehidupan di dunia ini, saudara-saudara, tidak berakhir dengan menerima maut dan kematian, melainkan kehidupan yang membahagiakan di surga bersama Bapa. Tujuannya hidup kekal bersama dengan Bapa. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diteguhkan bahwa hidup kita ini di dunia terarah pada suatu tujuan, yaitu hidup kekal. Hidup bersama Allah, hidup dalam persatuan dengan Allah kita. Allah kita adalah Allah yang menguasai kehidupan akhirat, itu adalah Allah orang hidup. Allah yang memiliki kuasa untuk memberikan hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya, sebagaimana dikatakannya di dalam Injil Lukas tadi. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dengan gagasan ini, saudara-saudara, Yesus hendak menegaskan perbedaan antara kehidupan di dunia ini dan kehidupan di kelak nanti, di akhirat nanti. Jadi pemikiran tentang kawin dan dikawinkan itu tidak terjadi atau tidak berlaku bagi alam surgawi. Kawin dan dikawinkan itu hanya terjadi dalam hidup jasmani di dunia ini. Tapi dalam hidup kekal nanti, orang hidup secara rohani di hadapan Allah. Tidak ada hidup jasmani lagi. Dan kita tahu, saudara-saudara, kehidupan jasmani selalu melekat dengan usaha untuk memenuhi segala keinginan-keinginan duniawi, termasuk soal kawin, melanjutkan keturunan, dan seterusnya. Tetapi di hidup kekal nanti orang hidup selamanya. Karena itu tidak perlu kawin dan dikawinkan lagi. Segala hal yang bersifat nafsu ragawi, nafsu duniawi tidak berlaku di hidup kekal nanti. Orang hidup seperti malaikat, begitu kata Yesus tadi. Apa yang digambarkan dengan kata seperti malaikat? Pekerjaan malaikat itu adalah melayani Allah, memuji dan memuliakan Allah sepanjang waktu. Itulah hidup kekal. Jadi jangan mendambakan hidup kekal nanti Anda akan kawin atau dikawinkan lagi, ada pesta nikah lagi, tidak ada. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang hanya bisa terjadi dalam hidup di dunia ini. Di hidup kekal nanti tidak ada kawin dan dikawinkan. Sebab orang tidak akan mati lagi. Salah satu alasan orang menikah, orang kawin adalah untuk kemudian melahirkan keturunan. Mengapa perlu melahirkan keturunan? Karena memang hidup kita terbatas di dunia ini. Tapi di hidup kekal nanti, Anda tidak akan melahirkan anak. Anda tidak butuh rumah sakit bersalin di sana. Anda tidak butuh membesarkan anak. Karena hidup dalam hidup kekal, hidup di hadapan Allah yang bertahta, itu adalah hidup yang sepenuhnya rohani. Semoga kita tidak gagal fokus, kita tidak gagal paham tentang kebangkitan. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, teruslah melakukan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami tentang hidup kekal, hidup abadi bersama-Mu, di mana orang tidak kawin atau dikawinkan lagi. Di hadapan-Mu semua orang hidup, semua orang memuliakan nama-Mu. Bantulah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengarahkan seluruh hidup kami di dunia yang serba jasmani dan sementara ini untuk terarah kepada hidup abadi, hidup yang kekal di dalam persatuan yang kekal bersama-Mu. Jauhkan kami dari segala macam cobaan dan pikiran yang menyesatkan kami. Semoga hidup kami ini menjadi tanda kasih-Mu bagi sesama. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-Mu Mama Rosalia Mayorga yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu. Kami percaya oleh karena iman, harapan, dan kasih-Nya kepadamu, dan oleh sembah baktinya selama hidup di dunia ini, Mama Rosalia boleh berbahagia dan menikmati hidup kekal yang Kau janjikan kepada setiap orang yang percaya. Teguhkan dan berkatilah juga keluarga yang ditinggalkan, suami dan anak-anak. Semoga mereka terus menjalani hidup dengan penuh kasih sesuai kehendak-Mu, dan boleh senantiasa menikmati hidup yang terarah kepada hidup kekal. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.